Halo teman-teman semua, baik lagi di channel MAP Code pada seri Fundamental Laravel 8. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan fungsi dari delete ya menggunakan soft delete di mana kita sudah berhasil menggunakan eh, page trace untuk kategori di mana data yang sudah terdelete menggunakan soft delete ya. Jadi di video sekarang kita akan menambahkan sebuah restore data untuk mengembalikan datanya ke all kategori atau ke halaman indeks dari kategori. Nah, untuk ini action yang delete yang ini itu delete permanen ya, eh, yang berada di trace kategori. Nah, kita coba tes lagi ya, kita coba delete untuk kategori dia 2. Yup, data berhasil dihapus, datanya berkurang dan di halaman trace-nya datanya menambah ya, seperti itu. Nah, ketika di video saat ini kita akan menambahkan sebuah button untuk restore. Nah, teman-teman masuk ke codingannya, lalu masuk ke halaman trace.blade ya. Halaman trace.blade posisinya ada di resources, view, admin kategori, trace.blade ya. Nah, di sini di bagian ini kita tambahkan satu button ya. Tambahkan satu button restore untuk buttonnya btn primary misalkan, atau button info. Untuk ref-nya kita arahkan ke URL kategori restore, kategori /restore berdasarkan ID yang di-get. Berarti kita concat dengan dolar kategori ID seperti itu ya. Nah, sekarang kita buat URL-nya. Kita copy kategori store, lalu kita masuk ke web root-nya. Di sini kita buat lagi root URL, gunakan metode get, lalu di sini paste URL-nya, kategori restore yang mengambil sebuah parameter ID, dan panggil lagi kategori controllernya, di mana di dalam kategori controller kita akan buat sebuah metode baru, yaitu restore kategori seperti itu. Oke, sip. Lalu kita akan sekarang kita masuk ke kategori controller. Kategori controller di paling bawah kita buat metode baru, public function restore kategori. Kita copy yang ini, lalu paste. Di mana restore kategori ini, metode restore kategori ini mengambil sebuah request ID. Nanti di sini kita masukkan parameter untuk ID-nya. Setelah itu kita buat dolar atau variabel delete misalkan. Lalu panggil model kategorinya. Kita gunakan Eloquent ya. Lalu di sini kita gunakan with trace shed find berdasarkan ID yang dicari, lalu di sini tinggal gunakan fungsi restore. Jadi fungsi ini bawaan dari Eloquent-nya ya, bawaan dari Laravel-nya ya. With shed find restore. Oke. Setelah itu kita redirect back, misalkan di sini. Kita copy yang ini, lalu paste atau redirect ke ini aja ya, redirect ke root URL. Jadi redirect ke index saja.
root all kategori with data berhasil di restore misalkan. Data berhasil di restore atau data berhasil dikembalikan, sama aja lah ya. Kita coba save all. Lalu refresh. Yap, di sini sudah muncul button restore-nya. Kita coba restore untuk kategori update. Yap, data berhasil di restore. Kategori update sudah muncul. Ya, kita coba restore lagi. Kategori 4. Yap, kategori 4 muncul lagi. Kita coba restore lagi kategori 3. Yap, muncul lagi teman-teman semua. Dan pagination-nya pun otomatis balik ya ketika datanya ada 5 atau lebih dari 5. Nah, untuk usernya di sini kenapa nggak muncul? Karena kita mengganti ininya nih, menggunakan query yang kemarin, query builder, yaitu join table. Sudah join. Nah, untuk yang kategoris ini kita harus masuk ke sini nih, ke modelnya. Postnya ada di HTTP controller. Nah, di models, basic, app, lalu models. Nah, di sini kategori. Nah, yang ini kita harus buka lagi ya. Sebelumnya kan kita mencoba untuk get data menggunakan query builder. Dan untuk di halaman index, untuk penamaannya di sini name mana-mana kategori model. Nah, kita ambil metode usernya, paste di sini. Begitupun sama untuk di halaman trace-nya, kita tambahkan user. User ini yaitu metode dari modelnya ya, dari model. Untuk supaya apa? Supaya bisa join name-nya atau bisa mengget dari name-nya. Kita coba refresh. Save all dulu, sorry. Save all. Yep, datanya name usernya muncul kembali. Begitupun sama yang di trace juga muncul. Sip ya teman-teman semua. Nah, jadi sekarang kita lanjut lagi ya. Di trace, pada halaman trace kita tambahkan fungsi dari permanen delete ya. Jadi di halaman trace ini ketika di delete ya udah ya, datanya tidak bisa direstore dan datanya sudah tidak bisa dikembalikan, yaitu alias permanen delete. Masuk ke codingannya, lalu masuk ke file dari trace.blade ya. Di sini postnya di delete. Kita copy saja yang ini untuk rootnya. Ctrl C, lalu paste di sini. Kategori delete permanen, misalkan delete P ya. Jadi permanen delete ya, ini artinya supaya tidak bingung juga. Lalu di sini ada mengambil spesifik dari ID yang akan di delete. Nah, sekarang kita buat URL-nya di web browser-nya. Di sini boleh kita copy saja yang ini. Kita copy lalu paste di sini. Untuk kategorinya, rootnya kita copy dari file trace. Kita copy lalu paste di sini. Paste pdelete, ngambil dari ID, parameter ID-nya, lalu masuk ke kategori controller, lalu untuk metodenya misalkan kita buat permanen
delete gitu. Lalu kita copy yang ini, kita copy, lalu masuk ke kategori controller untuk membuat sebuah metode baru. Kita scroll ke paling bawah, lalu di sini kita public function buat metode baru, permanent delete. Kita mengambil ID-nya, ya. Setelah itu saya buat $delete untuk menampung data yang akan di delete. Lalu panggil model kategorinya. Setelah itu kita gunakan fungsi only traced. Find berdasarkan ID, spesifik ID yang akan di delete. Nah, setelah itu kita gunakan force delete, ya. Force delete untuk mendelete datanya. Nah, setelah datanya di delete, kita return redirect. Itu redirect ke page mana? Ke redirect back aja langsung, ya. With message-nya sukses, data berhasil dihapus permanen. Oke. Jadi force delete lalu only traced berarti yang ya hanya yang ada di dalam trash, ya, yang bisa kita delete karena menggunakan soft delete. Setelah itu kita masuk lagi ke masuk ke index. Masuk ke index, kita copy untuk message-nya. Boleh kita copy ini, Ctrl C. Lalu paste di halaman trash delete, ya. Kita paste di halaman trash delete pada di sini aja. Kita paste. Lalu kita coba save all. Kita coba delete permanen. Refresh dulu, ya. Saya akan coba delete untuk kategori 7. Yap, dia sudah terdelete. Dan harusnya muncul keterangannya flash message-nya. Oh, sorry, bukan yang ini. Yang di get. Nah, if session success. Nah, ini nih, segini nih. Kita copy. Lalu paste di sini. Paste. Save all. Jadi danger. Untuk alertnya. Save all lagi. Kita coba delete lagi. Delete. Yap, data berhasil dihapus permanen. Sip, datanya kosong. Kita masuk ke all kategori. Yap. Oke, data kategori 6. Kita coba delete untuk kategori update. Nah, ini soft delete, ya. Kalau yang di index dari all kategorinya itu adalah ketika delete itu soft delete di database-nya. Jadi kalau soft delete itu di database-nya masih ada, ya, di tabelnya. Nggak permanen. Kita coba lihat. Ya, masih ada. Cuman di sini delete add-nya muncul keterangannya, ya. Nah, posisinya ada di sini. Tadi ya sudah di delete kategori update. Nah, ketika di delete, ini delete permanen. Maka di database-nya pun terdelete, ya. Jadi udah tidak terbaca lagi. Kita coba lihat di database-nya, refresh. Nah, datanya berkurang. Oke, teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman paham, ya, dan juga mengerti bagaimana cara menggunakan fungsi soft delete dan juga bisa restore data
Apabila teman-teman ada yang masih kebingungan, bisa langsung saja tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa support terus channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.